Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan iman kesehatan kita semua. Kita dapat menyaksikan atau merasakan pada bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan serta salawat dan serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk istimewa, yaitu ad-dinul Islam. Baik, pada tema hari ini saya itu sudah menjelaskan tentang bahwasanya kemuliaan di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan, sesuatu yang bisa dilakukan dan yang dilarang ketika di bulan Ramadan untuk dijalankan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan yang diperbuatkan ketika ingin mendapatkan pahala yang banyak ketika bulan yang penuh berkah ini datang. Dalam hadis juga telah dikatakan bahwa berpuasa adalah menahan lapar dan haus, mulai dari terbitnya fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Kemudian menahan hawa nafsu dan tidak berhubungan intim bagi yang sudah dewasa ya. Maka rugilah ketika datangnya bulan ini jika dilakukan hanya dengan sia-sia saja. Maka tidak ada pahalanya bagi orang yang tidak mendalami tentang artinya di bulan Ramadan ini. Nabi besar Muhammad SAW telah mencontohkan kepada seluruh umatnya, yaitu umat Islam, bagaimana hal yang sunnah untuk dilakukan semasa hidupnya. Karena tentunya bahwa kita semua ini melakukan semua perbuatan adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus kita jauhi ketika di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan namanya rahmat lil alamin di bulan Ramadan ini. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad telah mencontohkan kepada umatnya apa saja amalan sunnah yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Salah satunya dalam membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran ini pertama kali diturunkan pada bertepatan bulan Ramadan. Ditentukan, tak heran jika Rasulullah sering membaca Al-Quran setiap harinya dan sering dilakukan setiap hari, apalagi diutamakan dalam bulan Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan ataupun pahala yang akan dilipat gandakan nantinya. Dalam firman Allah berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diartikan bahwa bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran dan petunjuk bagi umat muslim seluruh dunia. Wa bayyinati, dan penjelasan minal huda, dari penjelasan itu petunjuk, dan furqan, pembeda yaitu hak dan batil. Di dalam hadis Al-Quran mengatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Sungguh kebaikan itu akan didatangkan dengan sendirinya. Jika datangnya bulan Ramadan, kegiatan utama yang dilakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu, kita sebaiknya memperbanyak membaca Al-Quran, karena banyak sekali lipatan ganda untuk kita mendapatkan pahala. Membaca dengan sesuai tajwid yang baik dan tadabburi, memahami dan amalkan isinya, insya Allah dengan melakukan hal ini, maka kita akan menjadi insan yang berkah, insan yang penuh barokah, membuat target juga untuk menghatamkan Al-Quran. Sesungguhnya amalan yang sungguh luar biasa pahalanya.
Nah, keistimewaan lain lagi dalam membaca Al-Quran adalah ketika seorang mendapatkan masalah seperti hanya masalah ekonomi, keluarga, pendidikan, atau pasangan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka Muslim membaca Al-Quran akan menemukan hasanah Islam yang sangat mendalam, dan tentu akan semakin mendalami ilmu-ilmu Allah lainnya yang ada di dalam alam semesta ini. Maka kita harus bisa memahami atau memaknai artinya di bulan Ramadan ini. Nah, kewajiban membaca Al-Quran bukan hanya waktu tertentu saja, tetapi Allah telah memerintahkan untuk membaca setiap hari untuk dijadikan pedoman untuk kita semua. Apalagi ketika membaca di bulan Ramadan, tentunya memiliki keutamaan itu sendiri. Banyak sekali yang kita ambil dari hikmahnya kita membaca Al-Quran. Karena banyak sekali, ya salah satunya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini banyak sekali hikmahnya. Yang pertama mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sudah pasti tadi sudah dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang membacakan satu huruf Al-Quran akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Kemudian menjauhi dari godaan setan. Kenapa di bulan Ramadan ini diceritakan bahwasannya di bulan Ramadan bahwasannya setan-setan itu dikurung dan surga dibukakan di seluas-luasnya. Nah, maka dari itu kita lebih baiknya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan memperbanyak pahala sedikitlah untuk melakukan yang berbuatan maksiat ataupun tidak sama sekali di bulan Ramadan ini. Lebih mengetahui apa saja yang terdapat dalam kandungan Al-Quran, memaknai, memahami, mengamalkannya, itu adalah amalan pahala yang paling besar juga bisa kita dapatkan. Kemudian membuat hati tenang, bisa tenang dari masalah ataupun ada masalah kita adukan, berdoa dan membaca Al-Quran, hati kita semakin tenang. Lalu membangun pikiran positif. Pikiran positif ini maksudnya ialah sesuatu yang ketika kita membaca Al-Quran atau mendalami, maka kita itu akan lebih dekat dan pikiran kita juga selalu positif, tidak berpikiran hal yang lain. Dan maka dari itu marilah kita selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran, dan tentunya berlomba-lomba melakukan kebaikan seperti hanya fastabiqul khairat di dalam bulan Ramadan ini. Maka dari itu sebaiknya sebagai umat muslim yang taat kepada perintah Allah, maka kita harus mengamalkan apapun yang sudah diajarkan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, apalagi wajibnya ataupun sunnahnya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang baik harus menaati perintah seluruh yang diperintahkan Allah SWT. Sekian akhirul kalam. Jika ada perkataan dan perbuatan saya, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.